Assalamualaikum, selamat pagi Sobat Gading. Hari ini kita akan mengajak Sobat Gading untuk jalan-jalan ke SMKN 33. Mau lihat apa aja di dalam? Yuk, ikut saya. Assalamualaikum, Pak. Selamat pagi, Ibu. Bapak Ibu, kita dari podcast Odading mau jalan-jalan lihat SMKN 33. Boleh? Dengan senang hati. Baik, terima kasih banyak. Nanti saya ditemani siapa? Dengan saya, Ibu. Ayo Bapak Ibu. Baik. Ini silakan. Iya, selamat pagi. Baik. Oke, terima kasih ya, Dek. Ini apa nih, Bu? Ini abang hasil dari karya dari siswa desain produk di sana ini. Bagus ya, Bu, luar biasa ya, Bu, anak-anaknya kreatif, keren. Yuk, kita sambil ke sana. Hari apa nih, Bu? Ya, ini beberapa hasil dari lomba-lomba anak yang bulan itu. Luar biasa ya, Bu. Ayo, ini silakan. Oh, ini juga ya, Bu, sama ya, Bu ya? Iya. Oh, ini apa nih, Bu? Ini kelengkapan dari perhotelan. Jadi ini amenitisnya. Iya. Ya, terus ini seragam jadi. Semuanya diperlihatkan ya ke anak-anak. Ini ya, ada kamar Bu. hotel, Ibu. Oh, hotel. Ini hotel. ceritanya. Rekan perhotelan. Tapi bisa lihat. Ada ini. Dikunci. Oh, oh, ini kayak untuk Ini untuk prakteknya Praktek. siswa program Iya. keahlian Bu Elwi. Bisa layan wisata. Layan wisata, Iya. ya. Ini ada business center. center. Iya. Jadi semuanya dikelola Salah satu unit produksi. Iya, di SMP 33. karena ini. Nah, ini nih yang rame-rame ini. Nah, ini salah satu IP di SMK 33 dari dapur pastry-nya. Ini anak-anak setiap hari. Ini produk-produk dari anak-anak Ibu. Oh, gitu. Ya, belanja apa? Belanja makan. Oh, belanja makanan. Oh, enak gak rasanya? Oh, enak banget. Oh, Nanti kita icip-icip ya, Bu. cicip-cicip ya. Oke, selamat belanja ya. Bu, Iya. ini kayak ada harum-harum aroma yang menggugah selera. Oh. Dari mana nih, Bu? Dari dapur ini, Bu, frozen food. Dapur fast Betul, food. anak-anak sedang produk dusting frozennya. Sedang produksi ya. Betul. Boleh nggak, Bu, kita lihat? Boleh banget. Boleh ya. Yuk kita. Silakan. Luar biasa. Jadi produksinya di sini nih, Bu. Di Iya. ini Iya, didampingi oleh sekolah juga nanti. betul. Nanti biasanya anak-anak ada yang mendampingi dari guru kulinernya, Ibu. Kayaknya saya kenal nih, apa kabar Pak Tufan? Oh, lagi main ke sini. Itu lagi lihat-lihat ini. Oh, lihat-lihat ya. Ya. Oh, luar biasa. Ini ada program-program membuat olahan bergizi kan. Iya, Jadi betul. saya langsung datang ke SMK. Dia secara langsung adik-adiknya proses belajarnya gimana, proses prakteknya gimana. Ternyata senang juga ya melihat bahan-bahannya fresh. Kemudian nanti olahannya juga tadi kita lihat sih. Iya, baik. Dan memang ini bagus ya untuk kualitas starting, apalagi ya karena bahan-bahannya dibuat itu saya lihat itu fresh, kemudian semua, Iya. kemudian nanti hasilnya juga tadi saya seperti lihat tuh seperti ada packing. Dek, tolong dijelasin nih bahan-bahannya apa aja nih untuk buat tadi Pak Tufan bilang makanan frozen food ya yang bergizi tinggi dan enak dikonsumsi anak-anak. Dimulai kita mau membuat nugget ayam dulu ya. Nugget ayam itu kita menggunakan ayam dada filet kurang lebih 500 gram sekali untuk membuat. Kemudian nanti kita menggunakan 2 butir telur. Dan untuk bahan-bahannya kita menggunakan 1,5 sendok bawang putih,
seujung sendok merica dan setengah sendok garam. Itu untuk nugget, dan kita pakai es batu biar nanti hasil adonannya bagus, dan menggunakan sagu. Sagunya menggunakan 6 sendok makan. Ini es batu itu untuk apa nih fungsinya? Biar nanti adonannya itu kayak kenyal-kenyal gitu kak. Oh, wangi ya kalau anak kecil ya nugget itu. Oke, setelah nanti di blender jadi satu, lalu Nanti hasilnya seperti ini kak. Kalau hasilnya udah jadi. Oke. Ini sudah dikukus. Jadi dipotong-potong seperti kayak gini, di stick-stick gitu kak. Nanti baru dipanirin, ditepungin, dipanirin, kemudian nanti hasilnya di packing. Oh, di packing ya. Iya. Semuanya yang mengerjakan ini murid kelas berapa nih? Kelas Ada 12. Oh, murid kelas 12. Senang gak nih bisa membantu proses pembuatan Seneng banget, frozen food? Kak. Seneng ya? Mudah-mudahan bermanfaat juga ya Bu Vivi ya buat anak-anak ya. Kalau lele gimana nih? Kalau lele? Kalau lele sama kak. Kalau lele kita kan frozen ya kak, jadi nggak digoreng. Kita hanya membuat bumbu rempah-rempah kuning. Jadi menggunakan bumbu-bumbu. Di sini ada merica. Di sini kita pakai bawang putih, pakai ketumbar. Di sini kita pakai lengkuas dan kunyit kak. Dan garam. Di sini kita pakai bawang merah, Bawang merah juga. ya? Iya. Setelah itu dilumurin jadi satu. Iya, digabung jadi satu, digabung, dibumbuin hingga meresap. Habis itu di packing. Langsung di packing dimasukkan Iya. ke packagingnya ya. Iya, Kak. Dan Baik. ini ada tambahan bumbu menggunakan kemiri. Biar lebih gurih. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya adik-adik. Kayaknya ini menarik ya Patupon Bu Vivi ya. Saya jadi makin penasaran nih. Ini program yang baik melibatkan banyak stakeholder. Gimana kalau kita ngobrol Patupon Bu Vivi dalam Odading boleh ya? Oke. Enaknya ngobrol di mana Bu Vivi? Oh, coffee shop. Ya, luar biasa. Lengkap ya di sini ya. Patupon udah nyobain belum? Oh, dari tadi ya. Asik ya? Asik. Boleh yuk kita ke coffee shop, Bu. Terima kasih adik-adik. Oke. Hai Sobat Gading, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Berjumpa lagi dengan saya Suci Cynthia Paula Putri dalam podcast Odading, obrolan dapur kelapa gading. Podcast Odading merupakan wadah publikasi, program, tokoh inspiratif dan inovasi Kecamatan Kelapa Gading. Hari ini, Sobat Gading, kita akan membahas salah satu inovasi yang luar biasa di Kecamatan Kelapa Gading, yaitu gasing frozen. Gerakan atasi stunting dengan makanan frozen. Frozennya tentunya bergizi tinggi dan aman untuk balita. Tapi sebelum itu kita akan memperkenalkan dulu dua narasumber kita yang luar biasa. Yang pertama yaitu Ibu Vivi. Ibu Vivi, selamat pagi Ibu Vivi. Ibu Vivi ini nama panjangnya Ibu Ristiana Vidikati. Betul ya Bu ya? Beliau kan boleh beliau sebagai ketua program Keahlian Tunggal dan Dari Jogja. Kemudian ada juga Pak Tupon. Pak Tupon. Pak Tupon ini adalah salah satu koordinator CSA PTLP Regional Jakarta. Tapi sebelum kita ngobrol, saya ada pantun dulu ya Bapak Ibu. Nanti bantu cakepnya boleh. SMKN 33 adanya di Kelapa Gading. Lihat lingkungannya sangat demokratis. Ketemu lagi di podcast Odading, obrolan asik dan inspiratif. Oke, Bu Vivi. Tadi kan kita udah keliling ya, Bu Vivi ya. Ini luar biasa nih. Estetik sekali sekolahnya. SMKN 33 ini ada berapa jurusan sih, Bu? Jadi SMKN 33 Jakarta ini ada 4 jurusan itu. Ya, yang pertama itu kuliner, kemudian ada perhotelan, kemudian ada usaha layanan wisata atau PLW, dan ada DPB, itu Sains Design.
Dari 4 jurusan itu salah satunya tadi yang kita lihat dapurnya ya Bu ya, Tata Boga ya. Iya. Nah, tadi kan kita sudah melihat proses pembuatan frozen foodnya nih Bu. Nah, kok bisa sih akhirnya SMKN 33 ini berkolaborasi dengan pemerintah Kecamatan Kelapa-Gading, Puskesmas juga ya Bu ya, untuk membantu program pengenalan sampah di Kecamatan Kelapa-Gading. Boleh diceritakan awal mulanya seperti apa nih Bu? Baik, ya jadi awal mulanya SMKN 33 ini ada penawaran dari kecamatan, kemudian kami sangat senang ya karena kami merasa bahwa nanti bisa menambah kompetensi murid-murid kami gitu. Kemudian produk yang diminta kebetulan kami memang sudah hire, terus pada akhirnya diterima oleh pihak kecamatan sama pihak Puskesmas. Akhirnya alhamdulillah sampai hari ini. Artinya proses kurasinya nih berlangsung sangat ketat ya Bu ya, sampai akhirnya terpilih SMKN 33 untuk bisa memproduksi frozen food yang memang kita masukkan dalam program dan hazard ini. Boleh diceritain nggak Bu, kurasinya dulu gimana sih dengan pihak kecamatan dan Puskesmas? Jadi pertama kali itu kita mau pemilihan menu ya, jadi ada beberapa menu, kemudian ketentuan menu apa yang diterima seperti itu, kemudian tentu saja dilihat dari segi isinya sudah memenuhi kebutuhan gizi balita yang dilakukan oleh pihak Puskesmas. Dan kemudian kita langsung pembuatan produk pada saat sudah diterima seperti ini. Kemudian distribusi dari kecamatan. Produknya ini ya Bu ya, yang kita sudah bisa lihat nih, ada nugget ayam sayur nih ya Sobat Gading ya. Kemudian ada apa lagi nih Bu? Satu lagi nih Bu. Ada bakso ikan tenggiri. Wah, ini variatif ya Bu. Satu pakai bahan bakunya ayam, satu pakai ikan tenggiri ya. Dan yang satu lagi nih Bu. Ya, yang terbaru ini lele rempah. Oh, lele rempah. Iya. Karena saya juga suka itu lele rempah. Jadi memang dikurasi oleh Puskesmas bagaimana nilai kandungan proteinnya harus lebih tinggi. Iya. Aman gak sih Bu untuk anak-anak? Aman banget. Aman banget. Aman banget karena kami semuanya menggunakan bahan-bahan yang fresh tentunya, kemudian tidak ada digunakan bahan-bahan pengawet. Ini bisa dijamin ya Bu ya? Dijamin. Dan tadi Sobat Gading juga udah lihat ya proses pembuatannya seperti apa, kemudian dapurnya pun kita bisa lihat karena terbuka ya Bu ya. Nah, sekarang saya penasaran sama yang sebelah dari Pak Tupon nih. Pak Tupon, ini kalau bicara stunting sebetulnya ini menjadi isu nasional ya Pak Tupon ya, tidak hanya di level provinsi tapi bahkan Pak Presiden juga memang melihat isu stunting ini sangat penting. Nah, saya tertarik nih, kenapa sih pihak AOP Group nih, Pak Tupon, melihat isu stunting ini penting? Yes, bicara stunting ya posisi ya, bahwa kami menyadari bahwa meyakini bahwa perusahaan dalam hal ini mungkin kita tidak hanya fokus terhadap pencapaian profit perusahaan, tapi juga optimis bahwa kita melaksanakan kegiatan-kegiatan selain profit itu yaitu kegiatan sosial. Bagaimana kita memberikan bermanfaatan kepada masyarakat sosial yang berada di sekitar perusahaan. Dalam hal ini, kami dari CSR AOP Regional Jakarta memberikan program-program CSR ini kepada masyarakat. Dan salah satu poin penting dalam salah satu rangkaian program CSR itu adalah Astra Sehat. Dari Astra Sehat ini kita ingin menyentuh balita-balita stunting yang berada di sekitar satu perusahaan. Karena betul bahwa program stunting itu adalah program yang sangat penting karena ini terkait dengan bagaimana kita bisa menjaga balita-balita di sekitar perusahaan ini tidak gagal tumbuh gitu kan, apalagi di 1000 hari pertama kehidupan, dan ini sangat penting bagi mereka untuk bisa menikmati nutrisi yang sangat bagus. Kemudian dengan nutrisi yang sangat bagus otomatis kita berperan penting dalam meningkatkan kapasitas balita-balita stunting untuk masa depan.
Karena kedepannya kita tujuannya siapa? Ya pasti adalah generasi masa depan. Dan ketika generasi masa depan ini dalam kondisi tidak prima, kemudian dalam kondisi berkabung, kita sangat disayangkan. Makanya dari pihak perusahaan kami hadir untuk melihat sejauh mana kita bisa berkontribusi untuk memulihkan hal-hal yang sebenarnya kita bisa pulihkan. Dan ternyata memang dari pihak Kecamatan Palasari ya kemarin sempat diskusi, kami dari CSR AOP diskusi, akhirnya ya kita meyakini bersama-sama bahwa program pementasan stunting adalah program bersama ya, tidak hanya di Kecamatan Palasari, tentu dari pihak perusahaan, kami dari perusahaan. Biasa ya Sobat Gading ya. Saya penasaran nih Pak Buffon, OP Group Regional Jakarta itu aja sih bergerak di bidang apa sih? Kalau berbicara CSR AOP Regional Jakarta, kita memang terdiri dari 7 perusahaan. Oh, gitu kan. Karena sebenarnya AOP kan cukup banyak perusahaan yang tersebar di beberapa wilayah. Ada Jakarta, kemudian Karawang, Bekasi, Bogor. Sedangkan untuk Regional Jakarta sendiri ada 7 perusahaan. Pertama ada Astra Kota PBK Industri sebagai katolisnya. Kemudian kedua ada AOP Nusa Metal Division, kemudian yang ketiga ada dari PT Akebono Astra Indonesia, kemudian ketiga dari PT Indiganda Perdana atau IGP, kemudian selanjutnya ada PT Demala Amadaya atau GKD, ada juga PT SKF Indonesia, dan yang terakhir itu ada PT DIC Astra Chemicals. Itu yang berada di Jakarta Timur. Jadi tidak hanya di Jakarta Utara, tapi ada 2 perusahaan di Jakarta Timur dan masuk dalam regional Jakarta. Luar biasa. Jadi ya Sobat Gading, boleh kita tukang gitu. Ini AOP Group ini memang tidak kali ini untuk kita ya dalam program tidak hanya bidang kesehatan, kita juga pernah kolaborasi di bidang lingkungan ya, Buffon ya. Kemudian apa lagi Pak Buffon? Lingkungan kita Ekonomi juga ya, ada program khusus ya di AOP Group. Nah, bicara tentang tadi Dancing Frozen, ternyata concernnya cukup luar biasa dari AOP Group Regional Jakarta ini. Tapi dari sekian banyak program nih Pak, kenapa sih akhirnya memutuskan untuk yuk saya mau loh berkolaborasi dengan Kecamatan Kelapa Gading dalam membantu penataan stunting melalui program Dancing Frozen? Karena ada beberapa program-program lain nih kan Pak, gitu. Kenapa sih akhirnya oke kita akan bantu anak stunting dengan Dancing Frozen ini? berawal dari acara rebus stunting. Rebus stunting ya. Itu adalah momen yang ditunggu dari pihak CSR AOP Regional Jakarta, karena kami menyadari bahwa kita nggak bisa jalan sendiri dari perusahaan. Kita harus berbarengan dengan pihak-pihak yang terkait. Salah satunya adalah Kecamatan Kelapa Gading pada saat itu diundang di SMKN 33 kita ya. Persis. Kemudian kita dipaparkan bahwa kondisi masyarakat di Kelapa Gading dengan jumlah balita stunting sekian, kita butuh support dari pihak swasta. Dan itu benar-benar kita langsung terpanggil pada saat itu. Akhirnya kita diskusi dengan perusahaan itu dan confirm kita akan support. Kita tidak ada rasa ragu untuk mensupport karena kita sudah punya visi ya bagaimana Astra Sehat itu bisa memberikan bermanfaat kepada masyarakat sekitar. Akhirnya kita support pada saat itu, kita support di CSR AOP Regional Jakarta, kita ada sekitar 24 balita stunting. Nah, sekali itu dari Akebono, Astra kita juga ada support 6 balita stunting. Jadi total 30 ya? Total 30 yang berada di sekitar wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Luar biasa. Dari 30 anak, tadi intervensinya berapa lama ini kemarin? Kemarin 3 bulan, kemudian dapat informasi sudah ada beberapa yang lulus. Kalau nggak salah informasi sekitar ada 6 balita yang sudah lulus. Alhamdulillah. Dan ini lagi ya, beberapa yang belum lulus, nanti kita akan diskusikan lebih lanjut kira-kira programnya akan seperti apa supaya balita-balita yang kita tangani bisa lulus secara keseluruhan. Saya mau tahu nih secara internal tuh dari AOP Regional Group ketika mengetahui bahwa Frozen ini, Dancing Frozen ini ketika di intervensi 3 bulan ternyata ada 6 balita stunting yang dinyatakan lulus tuh
Gimana sih rasanya teman-teman di HUP Regional Jakarta? Betul, itu pencapaian yang luar biasa ya. Ya meskipun belum sempurna, Iya. tapi kami merasa bahwa itu pencapaian luar biasa karena kita bisa melakukan monitoring balita-balita Santifana yang mereka gizinya semakin gizinya mereka semakin meningkat, kemudian tinggi badannya, berat badannya. Itu juga bisa melihat ya dari hasil monitoring yang dilakukan dari pihak Kecamatan Kelapa Gading, pihak Puskesmas, dan itu rutin dilaksanakan setiap bulan. Dan kita dari swasta sangat mudah melakukan monitoring, cross checknya, dan itu kita info ke manajemen. Ketika kita info ke manajemen, manajemen otomatis ada peningkatan. Meskipun kurang, kita akan support lagi gitu kan untuk menjadi program yang berkelanjutan tentunya. Baik, makasih Pak Tupon. Sekarang ke Bu Vivi lagi nih Bu Vivi. Tadi kita udah lihat proses produksinya ya Bu Vivi ya. Ini kan anak-anak secara langsung dilibatkan dalam proses produksi. Nah, awal mulainya itu gimana sih Bu Vivi? Boleh nggak dijelasin ke kami secara teknisnya ya? Baik, jadi kalau awal mulanya anak-anak itu ya pastinya kami memberikan sosialisasi dulu kepada anak-anak saya mengenai produk yang akan kita buat. Dan anak-anak semuanya sangat excited Bu karena mereka merasa akan mendapatkan pengalaman baru gitu dari pembuatan produk-produk frozen seperti ini. Dan itu setiap minggunya itu kami lakukan ada perputaran tiket seperti itu sehingga semua anak-anak merasakan dari jenjang kelas 10, 11, 12 itu semuanya kita mix supaya anak-anak bertambah ilmunya seperti itu sih. Berarti ini experience baru ya buat anak-anak ya untuk membuat frozen food, kemudian memberikan dampak ya ke balita-balita stunting di wilayah Kecamatan Kelapa Gading. Nah, kemudian respon sekolah gimana Ibu ketika di awalnya kita ajak yuk kolaborasi? Tentunya sangat senang ya Ibu ya karena kami merasa SMK 33 ini bisa ikut berkontribusi dalam program-program yang dari pemerintah, kemudian ikut serta dalam pencapaian dari program-program nasional. Kemudian Bu, kan anak-anak mengolahnya nih setiap apa nih Bu? Setiap minggu atau setiap bulan biasanya? Frozen food. Jadi pengolahannya ketika ada pesanan, Oke. kami langsung nanya. Langsung nanya ya. Kan tiap pesanan tuh dilakukan setiap minggu nih, Iya. Bu. Biasanya langsung dibikin tim kecil mungkin ya Bu ya. Ya. Jadi anak-anak itu nanti setiap ada himbau dari penambahan orderan seperti itu kami langsung satu kelompok itu bisa 5-6 kemudian satu guru pendamping seperti itu bergantian. Bergantian, luar biasa. Tapi nggak pernah keteteran ya Bu selama menerima orderan dari program CSA dari beberapa CSA di Kecamatan Kelapa Gading. Alhamdulillah karena memang anak-anak kami sudah terbiasa dengan berbagai macam orderan Wah. seperti itu Bu. Tahan ya Bu ya. Jadi mereka kemudian beberapa siswanya kan juga sudah berkelas industri seperti itu. Jadi di hotel juga sudah sering mendapatkan pekerjaan-pekerjaan yang cukup banyak gitu menerimanya. Jadi anak-anak alhamdulillah mereka tidak ada sama sekali mengeluh capek atau apa, tapi mereka justru senang ya. Oke, baik. Mungkin Sobat Gading perlu saya juga informasikan ya bahwa memang CSR itu membantu untuk bisa memfasilitasi menyediakan frozen food untuk balita stunting. Ini berapa sih Bu? Ini satu paket nih berapa nih Bu? Ya, jadi kalau untuk yang nugget itu satu paketnya itu 22.500 250 gram. Untuk yang bakso? Yang bakso hampir sama Ibu 25.000. 25.000 ya. Lele juga sama. Lele Juga sama ya. Satu paket ini isi berapa Bu? untuk yang bakso Iya. yang 250 gram. Udah 10 gram, ini cukup banyak ya. Jadi bisa sekitar 3 kali makan ya. 3 kali makan ya, Bu. Ini pengolahannya juga kalau untuk nugget tinggal digoreng oleh ibu-ibu balita ya Bu. Kalau untuk ikan mungkin bisa dikombin dengan sop kali ya. Bisa. Bisa ya.
Kalau lele udah tinggal digoreng juga. Ini tahannya berapa lama, Bu? Kalau untuk frozen food itu bisa 3 bulan ya Bu ya, kalau di ketika penyimpanan memang di frozen Di freezer ya? freezer ya. Walaupun tanpa bahan pengawet ini bisa 3 bulan. Bisa Bisa 3 bulan ya, luar biasa. Iya. Baik, Bu, ada kendala nggak sih selama proses pembuatan frozen food ini? Tentunya ada sedikit tapi ya. Jadi karena memang ini tadi yang saya sampaikan, karena pemerataan pemerataan pembuatan produk gitu, jadi anak-anak supaya mendapatkan pengetahuan kompetensi itu secara merata, sehingga kadang-kadang anak itu kan mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi anak A kadang-kadang mungkin agak kurang pemahamannya anak B. Terkadang standar produknya ada perbedaan sedikit. Sedikit aja, nggak terlalu mengganggu. Baik, Bu. Bu, kalau ini bisa nggak sih kita cobain, Bu? Bisa banget. Sebentar lagi nanti. Oh, bentar lagi ya. Ini yang ditungguin. Yang ditunggu-tunggu nih. Oh, ini, Masya Allah. Nah, ini dia produknya Ibu. Produknya ya. Ini yang sudah tadi nuggetnya sini, Ayam sayur. yang udah digoreng ya, Dek ya. Iya. Ini gorengnya kalau yang kekinian ini jual bebas juga, Bu. Iya, Bisa ya? Bisa di pre-order nih, Sobat Gading. Kalau yang mau pesan juga bisa langsung menghubungi SMS 33 ya. Pak Tupon, ayo mau kita cobain Pak Tupon? Sambil kita icip-icip, kita coba nugget. Ini dari ikan apa nih, Bu? Ini dari ayam. Sorry, ayam ya. Betul, selamat Tupon. Bagaimana Bu? Pak, Mau nambah ya pakai nasi ya, Pak Tupon ya, enak ya. Makin hangat, kemudian saya tambah nasi, terus makin gula-gula. Terakhir saya juga coba isi itu enak, dan ini ada balas tetap enak. Tetap enak ya. Jadi mungkin prosesnya dijaga, Betul. prosesnya Iya. cara mengolahnya sendiri. Betul. Jadi memang ini didampingi sama tim Gizi Puskesmas juga kan Ibu? tentunya. Didampingi ya. Ya, Jadi baru dilihat betul nih sesuai tidak komposisinya, nilai gizinya, dan tadi higienisan ya pada saat prosesnya. betul. Pak Tupon, udah nyicipin nih, kita udah mau pulang ya. Apa sih manfaat untuk program Blessing Frozen ini untuk AOP Group? Yang pertama, manfaatnya bagaimana kita dilihat masyarakat, menurut kita peduli terhadap masyarakat yang ada di sekitar. Pertama, terapannya dengan adanya program ini, masyarakat memahami bahwa perusahaan yang ada di sekitar mereka itu tidak melulu ngomong soal mobil ini. Tapi mereka setuju dengan adanya program ini. Dan mereka merasa bahwa perusahaan yang berada di sekitar mereka itu peduli. Kemudian peduli tidak hanya ke bapak ibunya, tapi sampai ke anak-anaknya, ke bantainya. Belum ada program-program CSR lain yang akan diinisiasi ke depannya. Dan harapannya manfaat ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat, dan tentu dengan mungkin jangka pendeknya melihat seperti itu ya. Tapi jangka panjangnya kita ingin menjadikan balita standar ini adalah balita yang menjadi generasi penerus bangsa Indonesia, khususnya menuju Indonesia emas, supaya mereka siap untuk berkompetisi dengan negara manapun yang ada di dunia ini. Jadi kalau menilai progres implementasi keseluruhan nih selama 3 bulan ini, gimana Kak Tupon? Progresnya kita berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan oleh pihak Kecamatan Kelapa Gading, kemudian di pihak Puskesmas,
kita langsung informasikan pada tujuh perusahaan. Kemudian kita sampaikan bahwa ada kenaikan dari sisi berat badannya, tinggi badannya. Karena berbicara masalah stunting sebenarnya, oke, kita akan berkisar dari besar adalah tinggi badan aja. Ya meskipun hanya bertambah sekian senti atau sekian mili, tapi kan itu ada kenaikan dan itu adalah yang kita lihat. Ketika ada kenaikan dari balita saat ini, artinya program ini selangkah lebih bagus, kemudian selangkah lebih berhasil dari pencapaian atau target dari implementasi program Gazi Persen. Tadi kan manfaat dari segi CSR nih Bu. Kalau di sekolah Bu, manfaatnya secara internal tuh apa Bu? Kalau kita boleh tahu. Manfaatnya tentunya menambah pengetahuan anak-anak, kemudian memberikan pengalaman baru kepada anak-anak, dan sekolah tentunya pasti akan sangat merasa bangga itu ketika kami bisa ikut mensukseskan program-program pemerintah seperti itu. Kemudian tentunya SMKN 33 namanya mudah-mudahan akan semakin harus seperti itu Bu. Luar biasa. Pembuatan produk ini. Bu, ini kan ada dana yang diberikan CSR Bu. Kemudian masuk sekolah. Nanti sebagian mungkin dipakai untuk membeli produk lagi, nah sebagian ini untuk apa Bu? Jadi Ibu bisa jelaskan Bu. Berangkat dari bagian Iya, dari karena LJSA memberikan, kemudian sebagai apakah keseluruhan dipakai untuk pengolahan kembali atau mungkin karena setahu saya di SMK itu juga ada retribusi ya yang harus juga disampaikan. Itu gimana tuh? Baik, karena sekolah kita sudah termasuk dalam badan layanan usaha ya. Iya. Itu jadi tentunya nanti akan kembali lagi kepada sekolah ya. Sekolah ya. Gitu. Jadi bisa penambahan materi-materi dalam bentuk ekstrakurikuler di bidang kuliner seperti itu aja. Jadi manfaatnya itu tidak hanya secara eksternal tadi, tapi juga secara internal ya. Mungkin bisa menambah nanti peralatan apa nih untuk anak-anak bisa mengembangkan lagi kemampuannya gitu ya, dikelola lagi oleh pihak sekolah. Oke. Terakhir nih Bapak Ibu, sebelum kita intip lagi ya satu kali ya makanannya, apa sih harapannya nih Bapak Ibu terkait dengan program Gazi Persen ini depannya, mulai dari apapun dulu yang ngasih duit soalnya. Harapannya dari program Gazi Persen ini adalah program bersama ya, dari pihak perusahaan, kemudian kita berkolaborasi dengan pihak Kecamatan Kelapa Gading, kemudian dengan SMKN 33 Jakarta. Tentu karena rasa stunting ini sangat penting dan serius, makanya kita harus jalan bareng-bareng ya. Dan harapannya program ini adalah salah satu kelanjutan, kemudian harapannya juga ke depannya program ini semakin meluas ya, semakin luas, banyak balita-balita stunting yang tersentuh dengan makanan bergizi ini ya, bergizi tinggi, kemudian olahannya juga olahan yang sudah terstandarisasi. Ini sangat bagus untuk balita-balita kita, karena balita-balita ya akhirnya mencari makanan yang ketika itu yang menarik. Dan ketika menarik mereka jadi doyan makan. Ketika mereka doyan makan, nutrisinya semakin meningkat, otomatis kehidupannya itu kemampuan mereka untuk berpikir kritis, kemudian kreativitas mereka akan berkembang. Dan ini nggak terlambat ya, karena kita itu melaksanakan program ini dengan sebaik-baiknya. Awal kedepannya tidak ada pula kata terlambat, kita bersama-sama. Lalu ini adalah investasi masa depan, sehingga kita perlu bergandingan bersama. Luar biasa. Mudah-mudahan makin banyak kolaborator nih ya untuk sekarang lihat podcast ini, bagaimana kolaborator lainnya yang memang terbuka hatinya untuk gabung bersama-sama kita mengatasi saat ini melalui Gazi Persen. Kalau dari sekolah Bu Vivi, harapannya seperti apa Bu Vivi? Harapannya tentu saja kami ingin terus ikut mensukseskan program-program dari Jakarta.
Ini berlangsung terus sampai nanti seperti itu Ibu. Kalau misalnya dalam hari ini Mas yang bisa juga berpartisipasi itu dari jurusan kuliner, mungkin nanti kita juga pengen dari jurusan-jurusan pengetahuan mungkin, atau dari layanan wisata, sehingga nanti semakin mereka pemberian atau penambahan kompetensi untuk anak-anak didik kamu. Dikasih PR nih ya. Iya. Tapi kemarin sudah ikut ini ya Bu, apa namanya, buka booth ya. Pada saat kita 17 kemarin ya, anak SMK ya. Itu kalau di Akebono ada bazar Kak, juga ada SMK. Jadi bisa menampilkan kreasi anak-anak kita yang luar biasa ya Bu ya. Baik, Sobat Gading, tadi kita sudah ngobrol bareng nih, luar biasa, isinya kayaknya daging semua nih Bapak Ibu. Dan tentunya memang tadi Pak Topan juga sampaikan bahwa kalau kita bicara tentang stunting ini harapannya tidak hanya menjadi tugasnya pemerintah daerah, terutama mungkin puskesmas di bidang kesehatan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi bersama membantu anak-anak kita yang sebetulnya belum mencapai di badan berat badannya sesuai ya Bapak Ibu, tapi harapannya dengan program-program di Telkom mereka bisa mengejar dan akhirnya bisa lulus sebelum usia di 6 tahun, karena memang Yasin Frozen ini fokusnya di usia balita. Baik Bapak Ibu sekalian, hai Sobat Gading, demikian podcast Odading kali ini, kolaborasi dengan antara Kecamatan Kelapa Gading dengan SMK 33 dan pihak AOP Group dan Akebono nih ya, Pak Topan merangkap ya, dan melalui Dancing Frozen merupakan solusi kreatif atasi stunting. Jangan lupa saksikan terus Odading di channel YouTube Kecamatan Kelapa Gading di @gadinggov dan website Kecamatan Kelapa Gading di www.gadinggov.com. Kemudian juga kita sudah punya microsite yang bergabung dengan Jakarta Utara di utara.jakarta.go.id/kecamatan Kelapa Gading, dan Instagram Kelapa Gading juga jangan lupa di @gadinggov dan YouTube Kelapa Gading di @gadinggov. Tapi sebelum saya menutup, satu lagi Bapak Ibu Sobat Gading, sekarang kita juga punya TikTok nih Bapak Ibu. Karena sekarang kayaknya semua orang ya melihatnya di TikTok, melihat kuliner lihat TikTok, lihat hiburan lihat TikTok, dan sekarang kita coba untuk membuat TikTok di @kecamatan.kelapa.g. Ya, dan terakhir kita juga punya hotline. Nah ini Bapak Ibu Sobat Gading yang mau mungkin berkonsultasi, bertanya atau memberikan informasi, bisa langsung menuju hotline di 0812 1558 1858. Ini bisa konsultasi, permohonan pelayanan kecamatan, dan kalau ada pelaporan ya terkait dengan gratifikasi, karena memang Kecamatan Kelapa Gading merupakan kawasan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, jangan ragu-ragu karena kita berkomitmen untuk itu. Baik, sebelum kita tutup, kita ada pantun lagi nih Bapak Ibu. Jalan-jalan ke pantai lihat kepiting, ditemani seorang kapiten. Atasi stunting itu penting melalui inovasi Dancing Frozen. Terima kasih Pak di sini. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi kembali ya Bapak Ibu ya. Kita cicipin lagi ya makanannya ya. Pak Tufan, ayo mungkin Pak Tufan.